Pendekatan TARL dengan teori karakteristik peserta didik oleh Elviza Rahayu dengan NIM 23303016 dari jurusan Matematika Rombel 1 tahun 2023 PPG Prajabatan. Karakteristik peserta didik. Peserta didik adalah individu yang unik. Setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakteristik ini mencakup pemahaman awal atau tingkat capaian pembelajaran, gaya belajar, dan juga lingkungan peserta didik, baik lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik yaitu dengan asesmen awal ataupun asesmen diagnostik yang kita lakukan di awal pembelajaran atau awal bab pembelajaran. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui akan memulai tujuan pembelajaran dari mana saat kita sudah mengetahui bagaimana rata-rata kemampuan peserta didik. Contoh diferensiasi pembelajaran. Yang pertama yaitu bisa berupa konten yang terdiri dari materi yang kita ajarkan, kita bisa memvariasikannya yang sesuai untuk anak kemampuan tinggi, rendah, dan sedang. Kemudian pada tahap proses yaitu cara mengajarkan. Kita bisa melakukan misalnya pada anak tingkat kemampuan tinggi bisa memberikan mereka soal latihan tanpa kita bimbing. Kemudian untuk anak kemampuan rendah dan juga sedang kita bisa memberikan soal latihan dan juga bimbingan khusus kepada mereka saat melakukan latihan. Kemudian produk. Produk ini adalah luaran atau performa yang akan dihasilkan, yaitu bagaimana peserta didik kita harapkan bagaimana capaian yang akan mereka peroleh. Kita sebagai pendidik harus memahami bahwa tidak semua peserta didik memiliki kemampuan awal yang sama terhadap materi yang kita sampaikan atau yang disampaikan oleh guru. Kegiatan pembelajaran di dalam kelas harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada pendekatan TARL, strategi pembelajaran akan dirancang sesuai dengan tingkat capaian peserta didik yang berbeda-beda di dalam satu kelas. Oke, kita masuk ke pendekatan TARL, yaitu dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat capaian peserta didik, yaitu tingkat kemampuan tinggi, tingkat kemampuan sedang, dan juga tingkat kemampuan rendah. Pembelajaran yang berdiferensiasi yang sangat memperhatikan karakteristik masing-masing peserta didik. Jadi sebagai pendidik, kita harus mengetahui masing-masing dari karakteristik masing-masing peserta didik. Tujuannya agar anak mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan tidak menghasilkan kesenjangan di dalam kelas, sehingga anak-anak bisa tetap semangat belajar tanpa merasa diasingkan dan juga memiliki semangat yang tinggi. Sekian penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.